Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuap Dikap. Udah lama nih nggak mau buat video. Sepertinya enak nih kita buat ngebahas sedikit mengenai Timur Tengah, kemana Israel nyerang Iran, Iran serang balik, dan Amerika menyerang lagi. Israel menyerang di tanggal 13 Juni 2025 dengan alasan keamanan negara mereka dan menyerang wilayah strategis yang ada di Iran, titik-titik strategis. Kemudian Iran menyerang balik ke wilayah-wilayah strategis Israel. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Israel mau menyerang? Apa alasannya? Apa karena nuklirnya kah atau apakah? Gitu. Memang yang diakui mempunyai nuklir itu ada beberapa negara ya. Selebih dari itu pasti akan agak sulit untuk mendirikan nuklir. Contoh Korea Utara aja udah diblokir kan, masanya udah diembargo dari dulu. Dan untuk kerja sama negara itu hanya beberapa negara saja seperti Cina, Rusia, dan beberapa negara terdekatnya. Dan bahasan yang lain itu mengenai posisi negara-negara Timur Tengah ya. Contoh negara Teluk. Ada Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman. Mereka memposisikan bahwa dia itu pangkalannya memang ada Amerika di sana, di setiap negara tersebut. Dan yang lebih kocaknya, mereka mau mendukung Iran tapi posisinya mereka baru berinvestasi ke Amerika sekitaran kurang lebih ya 23.000 apa 2.300 triliun, 2.300 triliun nilai investasinya. Kurang lebih ya kalau nggak salah. Ke semua negara Teluk. Yang herannya pada saat Trump datang ke negara Teluk tersebut, berbagai negara itu berinvestasi, deal, udah ada kesepakatan 2.300 triliun. Dia nyerang Iran dong. Israel nyerang, kemudian dia nyerang situs nuklirnya Iran. Ada 2 situs yang dikabarkan hancur lah, ya kan. Situs utama lagi. Pemakaian uranium, dan Iran kan melakukan uranium itu tujuannya untuk sipil ya, kayak tenaga listrik segala macam. Nah, posisi Timur Tengah nih sulit nih, dimana dia udah berinvestasi, tiba-tiba Amerika nyerang. Satu sisi negara Teluk dan Iran tuh udah damai-damai aja, udah nggak ada masalah sebenarnya, udah deal, udah aman tentram, dah. Namun kita lihat lagi, kenapa kok sampai Israel berani nyerang langsung ke wilayah Iran langsung. Kayaknya kalau opini saya aja sih, karena Suriah itu kan Assad udah out ya, udah ke Rusia deh. Jadi sekarang ada rezim terbaru, dan kabarnya itu rezim yang didukung oleh Timur Tengah dan Israel dan Amerika sekutunya. Dan Irak juga masih gambling di dalamnya ini. Masih banyak ada sedikit perpecahan. Namun kalau Suriah sudah dipegang rezimnya. Gitu. Jadi kalau mau nyerang Israel susah karena Suriahnya udah dikunci pemimpinnya. Kalau pendapat saya sih gitu. Makanya dia berani menyerang Iran. Kalau Iran mau nyerang ke Israel berarti dia harus ngelewatin 2 negara. Irak dan Suriah, Yordania. 3 berarti. Jadi makanya Israel menurut saya berani untuk melakukan serangan. Dan kalau misalkan Suriah masih dipegang Assad, belum tentu dia berani nyerang. Gitu loh. Dan Trump ini membuat banyak sekali propaganda atau provokasi ya. Itu yang harus hati-hati. Untuk Indonesia ini, efeknya apa sih di Indonesia mengenai Timur Tengah ini? Perkiraan sih minyak ya.
Karena kan Selat Hormuz itu kan bakalan diblok. Ada yang bilang nggak diblok tapi ditaruh ranjau. Gimana tuh kapal melewat meledak gitu kan. Entah tuh kapalnya siapa ke Indonesia, Asia Tenggara kelewat meledak aja gitu. Jadi dia nggak ngeblokir, tapi dia ngasih ranjau. Kita harus cermati itu gimana nih solusinya nih untuk minyak nih. Apakah minyak bakalan langka? Makanya sekarang Amerika bilang kita damai. Kayaknya salah satunya kena Hormuz. Karena 20% minyak mentah itu pasti ngelewatnya dari Selat Hormuz untuk konsumsi 20% minyak dunia. Dan kita harus benar-benar hemat energi sekarang sih. Kalau misalkan ini masih berkelanjutan. Jadi untuk Indonesia berhemat-hemat sekarang. Untuk rakyat gunakan seperlunya dan menabung. Jangan boros. Ingat nih lagi libur panjang. Libur seperlunya saja. Oke? Sampai jumpa kembali. Cuap di Cuap.